kami memproduksi hasil-hasil alami yang bisa untuk menambah IQ anak-anak bangsa. Kemudian masuk Cirebon 2 tahun ke belakang, 2 tahun yang lalu, usaha ini masih tetap digeluti. Betul. Tidak punya keinginan mencari usaha yang lain. Kenapa? Dari saya seorang pekerja yang hasilnya bisa dikatakan lumayan, diajak menjadi seorang usahawan, dan hasilnya di awal itu dari 100% paling hanya 40% yang saya dapatkan di awal. Yakin, kerja keras, dan terus belajar untuk apa yang kita lakukan bisa lebih maju lagi ke depannya, karena setiap usaha itu pasti mempunyai trik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita ketemu lagi di salah satu channel inspirasi dan motivasi. Saat ini saya berada di satu ujung kota Cirebon. Tetapi walaupun ujung, mudah-mudahan hasil dari obrolan benar-benar tanpa ujung, artinya semuanya bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan positif dari obrolan kita. Ada di salah satu tempat seorang yang nanti akan kita tanyakan, aktivis, tetapi juga yang bersangkutan ini kebetulan suami istri. Orang yang tidak mudah untuk menyerah, orang yang tidak mudah dan tidak takut dengan satu kata, kegagalan. Seperti apa ceritanya? Kita lihat. Inilah Mas Budiono, salah seorang perantau dari pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Borneo, Kalimantan. Selamat siang, Mas Budi. Selamat siang, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana? Kita sudah sampai di kediaman Mas Budi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ingin tahu nih cerita-ceritanya nih. Kita mudah-mudahan cerita ini, harapan saya bisa membawa inspirasi bagi nanti sahabat-sahabat yang melihat cerita kita ini. Mas Budi, cerita tentang usaha ini sudah berapa lama ini? Kalau saya di Kalimantan sampai sekarang mungkin sudah 8 sampai 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Kalau di Cirebon sendiri? Kalau untuk di Cirebon saya pindah Desember 2018. 2018. Berarti baru 2 tahun ini ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sebelum di Cirebon, di Kalimantan, itu usaha ini, apa sih usahanya? Ini kerupuk tenggiri. Kerupuk yang digunakan tenggiri. dari ikan laut, ikan tenggiri asli yang kita pakai. Selain sehat untuk dikonsumsi, karena pada saat zaman sekarang ya Pak, banyak bahan-bahan yang digunakan, bahan pengawet itu tidak baik untuk kesehatan anak-anak sekarang. Jadi kita berusaha sama istri saya, kami memproduksi hasil-hasil alami yang bisa untuk menambah IQ anak-anak bangsa khususnya, supaya generasi muda kita cerdas mengkonsumsi protein hewani. Iya. Itu kan tadi lamanya di luar Cirebon ya, di Kalimantan lamanya. Berarti masuk Cirebon kan dari nol lagi. Betul. Artinya usahanya, kemudian juga peminatnya, mungkin pegawainya. Kok bisa sih sampai survive seperti sekarang ini? Begini. Dari awal saya niatkan sama istri saya memang kita dari nol awalnya, dari awal usaha itu nol. Jadi kenapa kita mesti takut kalau untuk membuka cabang baru? Agen ikan kita tidak tahu, agen tepung kita tidak tahu, semua kita tidak tahu. Sampai jalan pun kita menggunakan Google Map. Cuman saya dengan istri saya kan
awalnya dari nol, bukan dari bisnis warisan. Jadi kami tidak khawatir dengan bakalan terjadi gitu ya. Tapi kami punya pengalaman. Akhirnya kami gunakan pengalaman, kami produksi awalnya di sini, dan dengan pengalaman itu akhirnya kami bisa menembus pasar modern malah di sini. Jadi kalau untuk bisnisnya sampai saat ini untuk di khusus di Cirebon kami bisa dikatakan sudah tahap aman. Seperti itu. Di Kalimantan usaha ini jujur saya tertariknya bahwa awalnya di Kalimantan kan usaha ini. Kemudian masuk Cirebon 2 tahun ke belakang, 2 tahun yang lalu, usaha ini masih tetap digeluti. Betul. Tidak punya keinginan mencari usaha yang lain. Kenapa? Gini Pak, logika sederhananya begini. Yang namanya kuliner pasti diminati. Yang namanya makanan pasti diminati karena kita makhluk hidup yang perlu makan. Jadi di situ untuk memotivasi saya dan istri, kami yakin bahwa produk kami nanti bakal diterima. Cuman perlu kesabaran dan perlu teknik. Makanya saya menyeberang pulau dari Kalimantan ke Cirebon. Sebelum berangkat kami udah yakin bahwa kami bisa. Seperti itu. Satu kata, sebelum berangkat yakin. Ini nggak mudah. Ini nggak mungkin. Artinya setiap orang memiliki ini. Ini pemirsa, sahabat semuanya, bahwa keyakinan harus muncul terlebih dahulu. Tanamkan keyakinan dalam diri kita. Belum melangkah sudah yakin. Ini sebuah konsep yang sangat menginspirasi sekali. Mas Bud. Ini jalan 2 tahun berarti ya. Pangsa pasar sudah mulai bagus ya. Alhamdulillah. Saya yakin lah di balik usaha ini ada pihak-pihak yang boleh disebut sebagai sosok orang yang ya boleh dikatakan berjasa di dalam usaha ini. Kalau boleh menyebut siapa dia? Kalau yang berjasa di usaha ini ya pasti istri saya. Karena berkat beliau dia mengajak saya untuk bisnis UMKM ini ya istri saya. Karena awalnya saya pekerja Pak, saya pekerja di dunia tambang. Harus tinggal, harus mau tidak mau meninggalkan anak dan istri untuk mencari nafkah. Jadi untuk awal cerita itu tadi, dari saya seorang pekerja yang hasilnya bisa dikatakan lumayan, diajak menjadi seorang usahawan, dan hasilnya di awal itu dari 100% paling hanya 40% yang saya dapatkan di awal. Tapi saya ikuti karena saya berpikir seperti ini, seorang pebisnis ataupun usahawan itu mereka memiliki kebebasan waktu. Walaupun hasilnya jauh di awal, tapi mereka tidak diperintah. Mereka bisa mau kemana aja, ya bebas, waktunya bebas. Punya improvisasi tinggi ya. Jadi pada saat berjalan beberapa waktu malah gaji saya di proyek kalah dengan usaha saya. Itu kelebihan kita sebagai sebagai pebisnis. Jadi jangan pernah takut kita untuk memulai usaha dari kecil, dari nol sampai besar, asal kita yakin. Kalau kita yakin, insya Allah kita berhasil seperti itu. Untuk membuktikan keyakinan itu gimana itu? Masyarakat yang menilai Pak. Masyarakat, lingkungan sekitar itu bisa melihat dengan kita dulu yang bekerja, yang berusaha, dan akhirnya pasti masyarakat akan menilai, wah bapak itu enak ya di rumah terus, tapi punya penghasilan. Dan itu kejadian nyata di alami saya pribadi. Saya 8 tahun tidak pernah bekerja, hanya diam di rumah. Sampai tetangga ada tetangga saya waktu di Kalimantan heran, itu yang paling ujung kok diam di rumah, apa ya kerjanya? Saya di rumah terus. Ngitung duit ya? Iya, jadi kita selain punya kebebasan waktu, dan akhirnya nanti insya Allah pasti kita
memiliki materi yang bisa dikatakan lebih lah daripada kita bekerja. Iya, amin. Iya, betul. Mas Bun, ya. Saya tergelitik ini. Kalau dari usaha di Cirebon rentang waktunya 2 tahun, tetapi sudah di backup oleh pengalaman teknis di Kalimantan. Siap. Tetapi justru saya cukup merasakan survivalnya hanya sekedar di backup oleh pengalaman saja, ya, teknis tentang bisnis. Tetapi yang tadi Mas Bud bilang, saya tidak tahu apa-apa, orang jual tepung di mana, semuanya saya mau jalan keluar rumah tuh pakai panduan. Betul. Ini sebuah sikap survive yang lumayan hebat. Betul. Kalau boleh kemudian saya tanyakan nih Mas Bud, ya tiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Betul. Kalau menurut Mas Bud, ada tidak korelasi hubungan antara sukses dengan waktu? Sudah pasti. Kita sukses pasti kita memiliki kebebasan waktu. Sekarang begini Pak, suatu contoh. Apa gunanya kita berusaha atau berbisnis tapi tidak ada niat kita untuk sukses? Otomatis sama kalau kita menjadi pekerja, saya tetap bekerja, dia tidak ada pikiran ke sukses. Kenapa? Dia tetap dibatasi di ruang lingkup bekerja. Tapi kalau dia sukses, yaitu punya kebebasan waktu, bisa mempekerjakan orang. Jadi banyak manfaat dari apa yang saya lakukan menjadi wirausaha. Yang dulu saya pekerja, sekarang saya bisa mempekerjakan orang. Dan ini termasuk sedikit banyak membantu pengangguran di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Ada sebuah rasa kebahagiaan tersendiri pasti. Manakala kita bisa membantu masyarakat. Betul. Utamanya masyarakat sekitar lah pasti. Betul. Di mana kita tinggal. Betul. Ya. Ini usaha ini kan di rumah. Iya, betul. Bukan atau belum, insya Allah belum ya, mudah-mudahan belum. Jadi insya Allah nanti akan menjadi tempat yang besar sendiri, belum. Betul. Ini baru usaha di rumah. Betul. Nah, apakah kemudian usaha di rumah ini ya barangkali ya ada nggak tetangga yang merasa terganggu dengan usaha ini? Sampai sekarang sih alhamdulillah tidak ada. Karena kami pasti memikir limbah dari setiap produksi itu pasti ada limbah. Betul. Jadi gimana caranya kami untuk di lingkungan komplek namanya Pak ya, yang penduduknya sangat rapat, kami mengantisipasi limbah. Jadi limbahnya itu tidak kami keluarkan, kami simpan di dalam freezer. Jadi otomatis bau apa tidak ada. Nah pada saat setelah produksi rapi-rapi, karena dia limbah tulang, otomatis kita langsung buang ke tempat sampah. Jadi tidak kita tumpuk seperti limbah rumahan. Kalau limbah rumahan itu kan nggak bau, gitu kan. Jadi kalau limbahnya kita simpan di freezer, otomatis dia beku baru kita buang ke tempat sampah. Jadi insya Allah tidak ada. Ya betul. Mungkin saya tidak paham nih teknisnya. Ini mungkin limbah ini bisa direproduksi lagi nih, barangkali untuk pakan ikan mungkin. Kalau karena saya begini ya Pak, sebetulnya kalau mau saya olah semua bisa jadi uang. Kulit bisa jadi kerupuk. Betul. Kepala bisa saya jadikan untuk jajanan. Jual kepala ikan sendiri, masakan gitu ya. Cuman saya, itu kembali lagi, saya ngomong sama istri saya, Bu, tidak semua harus kita uangkan. Sedikit yang bahan yang kita kurang kita gunakan, kita jadikan amal, yaitu kita bagiin ke penduduk sekitar tetangga. Jadi kepala kalau dalam ratusan kilo itu jumlahnya lumayan. Itu saya dalam sebulan bisa 400 kilo. Jadi kebayang berapa banyaknya kepala. Jadi akhirnya saya sama istri membagikan ke penduduk sekitar sampai penduduk itu bosan. Nah, jadi selain untuk pendapatan dunia kita tadi, kepala ini kita bagi. Terkadang anak buah kita yang malah kita sering, yuk bawa daripada beli lauk, yuk bawa beli lauk gitu. Berarti secara umum
tidak mengganggu lah ya. Insya Allah. Limbah mungkin juga suara, kalau suara tidak ya. Suara mah enggak. Tidak ada suara ya. Iya Mas Bud, terakhir barangkali pesan-pesan apa yang bisa menginspirasi sahabat-sahabat kita semua. Mudah-mudahan cerita ini benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Insya Allah buat sahabat semuanya, kuatkan niat dalam hati kalau memang kita ingin berusaha. Jadi tidak ada kata mustahil kalau kita ingin berusaha. Jadi yakin, kerja keras, dan terus belajar untuk apa yang kita lakukan bisa lebih maju lagi ke depannya, karena setiap usaha itu pasti mempunyai trik tersendiri. Ya. Jadi betul. antara si A, si B, si C itu pasti punya trik tersendiri. Jadi tidak sama ya. iya, jadi rezeki itu udah pasti Allah yang mengatur. Jadi kita jangan pernah takut. Apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik, semangat, pantang menyerah dengan kerikil-kerikil yang terjadi, insya Allah sukses kita dapatkan. Iya. Terima kasih nih obrolan ini, sekali lagi Siap. mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Sahabat, keyakinan mau berbagi dengan orang sekitar adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Tadi dengar sendiri kita bahwa limbah bisa dimanfaatkan, bahasa Mas Budiono, bisa diuangkan, tapi tidak dilakukan oleh beliau ini. Beliau malah mengatakan setelah berembuk dengan sang istri, sudahlah, limbah yang bisa kita bagikan ke orang-orang sekitar. Betul. Bukan limbah sekedar limbah, bukan limbah. Kalau limbah yang benar-benar limbah dalam arti kata sesungguhnya ya dibuang. Betul. Artinya limbah yang tidak digunakan untuk produksi kerupuk ini. Betul. Jadi ini amplang bunci ya. Ini amplang bunci kerupuk asli ikan tenggiri ya. Ini penuh protein ya. Demikian sahabat semuanya, untuk yang mendengarkan dan melihat, mudah-mudahan ini terinspirasi. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.